Di sini saya langsung saja akan mengolah atau membuat pupuk kompos yang saya bilang tadi mengandung unsur hara yang lengkap. Bahan-bahan yang saya siapkan, pertama ini daun kering yang baru saya kumpulkan dari reruntuhan daun mangga maksudnya. Dan juga ini saya kumpulkan dari daun ketapang yang sudah kering. Selanjutnya saya ambil juga dari rerumputan hijau yang berada di bawah pohon trembesi. Rerumputan hijau ini sangat cepat pertumbuhannya sahabat. Dan bahkan dari tanaman rumputan apa namanya ini ya, dia ini dapat hidup tumbuh subur walaupun tidak terkena sinar matahari sekalipun. Saya siapkan juga dari ini daun petai. Daun petai ini mengandung unsur hara nitrogen yang sangat tinggi, disusul dengan fosfor, kalium. Dan juga sini saya siapkan, nah ini bahan aktivatornya. Jadi bahan aktivatornya ini untuk proses melakukan fermentasi atau dekomposer terhadap bahan-bahan ini nanti saya menggunakan dari tanah atau humus dari busukan daun-daun terembesi yang sudah hancur menjadi tanah, dan insya Allah ini mikroorganismenya sangat baik dapat kita gunakan untuk menjadi bahan dekomposer, bahan kompos kita. Apabila sahabat memiliki atau ada di sekitar rumah sahabat atau kebun dari reruntuhan daun bambu yang sudah hancur itu lebih baik, lebih kuat dia mikroorganismenya. Bisa juga menggunakan E4. Kalau saya sama sekali membuat kompos ini tidak pakai modal sedikit pun. Oke, saya akan lanjut melakukan proses pengolahannya. Untuk proses pengolahan, pertama-tama akan saya lakukan pencacahan dari semua bahan ini. Sambil melakukan pencacahan, langsung sekaligus saya olah secara bersusun. Saya lakukan penumpukan secara bersusun maksudnya. Terlebih dahulu untuk alas dari tempat pengomposan akan saya taburi mikroorganisme lokal ini yang berasal dari humus. Saya di sini langsung membuat menggunakan terpal karena nanti akan saya tutup. Selanjutnya proses pencacahan. Pencacahan pertama saya lakukan mencacah dari kedebok pisang. Oke, setelah kita cacah-cacah dari kedebok pisang yang pertama, kita ratakan tepat di atas daripada mikroorganisme lokal tadi. Baru selanjutnya kita tebar dari daun kering ini. Apabila ada kayu-kayu kerasnya kita buang. Setelah itu dilapisi dengan rerumputan hijau ataupun daun petai yang mana saja lebih duluan, tidak masalah sahabat. Sekarang akan saya cacah dari rumputan ini. Setelah rumputan hijau ditabur rata, kita tabur kembali dengan mol ini atau humus. Kita tabur secukupnya saja. Karena dari mikroorganisme lokal atau humus ini sudah mengandung unsur kompos sahabat, di mana unsur kompos itu terjadi dari proses pembusukan secara alami, di mana itu pembusukan dari rumputan kering dan juga dari daun-daun terembesi. Selanjutnya setelah kita taburkan dari molnya itu mikroorganisme lokalnya, kita lanjut kembali mencacah dari batang pisangnya. Kita lakukan secara bersusun seperti demikian hingga bahan kita habis. Oke, selanjutnya kita ratakan lagi dari cacahan batang pisang ini. Taburi lagi dari dedaunan keringnya. Insya Allah dedaunan kering ini nanti sahabat, dia akan cepat hancur.
Setelah itu lakukan pencacahan terhadap daunan hijau. Yang ini saya lakukan pencacahan terhadap daun lamtoro atau daun petai. Untuk kayu-kayu kerasnya tidak perlu kita masukkan, cukup kita ambil daun-daunnya saja. Selanjutnya dengan cara yang sama ditabur rata daunan hijaunya. Uruk kembali menggunakan humus ini atau mol ini. Lakukan terus-menerus dengan susunan yang sama. Ini pencacahan yang terakhir sahabat, yang super jumbo. Oleh karenanya lumayan memakan tenaga. Tapi di sini pelan-pelan saja sambil olahraga sahabat ya. Oke, karena semua bahan sudah habis, langkah terakhir dari cacahan batang pisang ini, kembali kita ratakan di seluruh bagian kompos ini. Terakhir ditutup kembali dengan mol atau tanah humus. Setelah itu kita tutup. Alhamdulillah lumayan banyak ini sahabat dari kompos yang saya buat. Sampai dari terpalnya tidak mencukupi. Karena terpalnya kurang besar dari kapasitas kompos yang saya buat. Selanjutnya untuk proses penutupannya, saya cukup tambahkan dengan karung-karung ini. Kalau sahabat bisa membuat kotak khusus, lebih baik sahabat. Namun di sini saya membuat kompos dengan alat sederhana saja, tidak perlu menggunakan tempat, cukup menggunakan terpal bekas dan karung-karung bekas. Selebihnya kita tindih dengan barang yang sedikit berat, bisa kayu, bisa apapun. Ini hasilnya sudah mulai halus, dan ini juga seperti saya katakan tadi sudah bisa kita aplikasikan kepada tanaman. Selanjutnya saya akan memasukkan dari komposnya ini, akan saya pindahkan ke dalam karung